Pemikiran ini rupanya kemudian diadopsi juga oleh tidak sedikit para pekabar Injil kelompok tertentu yang mengatakan, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan menjadi makmur dan selanjutnya kaya. Bahkan cara berpikir demikian menjadi dasar suatu teologi. Misalnya seperti teologi kemakmuran atau teologi sukses dan sebagainya. Bapak Ibu, dalam arti dan kondisi tertentu, sugesti ini positif. Tidak rugi untuk dicoba. Dengan keyakinan percaya kepada Yesus akan sukses dan kaya, lalu mendorong seseorang menjadi giat, rajin bekerja, berjuang sungguh-sungguh, lalu kemudian berhasil dalam hidupnya. Itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah uang dapat memuaskan seseorang? Untuk jangka waktu tertentu mungkin iya. Tetapi selanjutnya bagaimana? Karena itu harus ada kesadaran bahwa sumber berkatnya adalah Tuhan Allah dan bukan pada usaha kesuksesan itu sendiri. Jadi perlu kita katakan bahwa kekayaan tidaklah identik dengan memiliki banyak uang. Ada orang yang kaya pengetahuan juga pengalaman, tetapi tidak kaya uang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, apa itu kekayaan orang-orang terpilih? Mari kita lihat siapa dan apa yang dimaksud dengan orang-orang terpilih. Seperti yang kita baca dalam bagian firman Tuhan kita di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Rasul Paulus dalam teks ini menaikkan doksologi atau doa pujian. Dia memuji Allah Bapa Yesus Kristus karena telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam sorga dan kemudian dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan berkat sorgawi itu justru diberikan ketika kita masih tinggal di dalam dunia ini. Hidup di dunia ini dengan menikmati berkat sorgawi. Bahkan status kita telah ditentukan pula sebelum dunia dijadikan, yaitu untuk menjadi anak-anaknya. Yang berarti Allah mengenal kita dan kemudian memilih kita untuk mendapat bagian dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Kita dipilih dan Ia melakukan semua itu bukan karena kita, bukan karena para pembaca atau pendengar firman, bukan karena kita memiliki sesuatu atau lebih baik daripada orang lain, tetapi semata-mata karena kasih karunia menurut kerelaan kehendak-Nya. Yang kita sebut kasih karunia atau anugerah, bukan karena kita layak menerimanya, melainkan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kekayaan apa yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang terpilih di dalam teks ini. Yang pertama di ayat 3-4 itu adalah kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebuah kekayaan. Kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus yang berarti dipisahkan dan dibedakan daripada yang lainnya. Jadi kita manusia secara fisik, kita manusia dengan fisik yang lama, yang masih hidup di dunia yang lama. Tetapi dengan karakter yang sudah diperbarui oleh darah Kristus. Jadi kalau dulu hidup menurut kehendak sendiri, sekarang cara berpikir, pandangan, gaya hidup kita, perilaku kita menurut kehendak Yesus. Kudus, kemudian tak bercacat, artinya sudah diteliti sedemikian rupa dan dinyatakan layak dan lolos seleksi. Dan kemudian dituntut hidup sesuai kasih karunia yang ada, agar kemudian sempurna dan tidak bercela di hadapannya. Jadi itu kekayaan yang pertama. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, di ayat 5-6, kita ditentukan menjadi anak-anaknya dan mendapatkan kasih karunia. Kekayaan yang berikut, ditentukan menjadi anak-anaknya dan mendapatkan kasih karunia. Dari status sebagai orang berdosa yang selayaknya binasa, diangkat menjadi anak, dan itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Yang tidak bisa dimengerti dengan akal pikiran kita sebagai manusia, tetapi Allah telah melakukannya bagi kita. Dan jika kita adalah anak, itu berarti bahwa kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah di saat ini dan akan datang. Kita akan menerima janji Allah untuk bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kekayaan yang berikut itu di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang dianugerahkan kepada kita. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Rencana Allah bagi kita yang digenapi di dalam Kristus bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Harga yang mahal harus dibayar, yaitu dengan darah anak Allah sendiri. Demi menebus dan memberikan pengampunan dosa, dan semua itu dilakukan dengan hikmat dan pengertian. Bukan asal saja atau tindakan sesaat, tetapi dengan sebuah perencanaan yang matang dan sempurna. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai rahasia kehendaknya. Karena manusia belum sepenuhnya dapat mengerti, termasuk Paulus sendiri. Tetapi Rasul Paulus melihat dan yakin apa yang di sorga dan yang di bumi tidak dapat dipisahkan. Sekalipun sekarang ini pernah terpisah oleh dosa manusia. Tapi pada saatnya akan dipersatukan kembali dan Kristus adalah kepala segala sesuatu. Bapak Ibu Jemaat, Rasul Paulus juga menekankan bahwa semua kekayaan itu diterima oleh karena Kristus. Tidak ada penyebab atau alasan yang lain. Kekayaan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, ditentukan menjadi anak-anaknya dan mendapat kasih karunia. Oleh darah Kristus kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa, itu sesuatu yang mahal. Sesuatu kekayaan yang luar biasa, kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan sekali lagi, itu sebuah anugerah yang cuma-cuma. Bukan karena kita punya sesuatu yang lebih sehingga Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan itu menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan sekali lagi semua kekayaan itu diterima oleh karena Kristus. Tidak ada alasan atau penyebab yang lain. Kekayaan yang berikutnya juga yang diberikan kepada kita adalah ada firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan bila genap waktunya akan dipersatukan di dalam Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mendapat jaminan di dalam semuanya itu. Jadi itu menjadi kekayaan rohani yang sempurna yang kita terima dalam kehidupan kita. Ada firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, kesempatan mendengar kemudian percaya dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang membuat kita orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah. Dan Paulus mengingatkan lagi, semua itu bukan untuk diri kita sendiri semata-mata, tetapi untuk memuji kemuliaan Allah. Di dalam semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah. Itu doksologi atau nyanyian atau himne penebusan yang hendak diperdengarkan oleh Rasul Paulus bagi kita sekalian lewat pembacaan di hari ini, yang menggambarkan betapa luar biasa kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Nah, jemaat Tuhan, sekali lagi yang tadi disebutkan, kekayaan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang terpilih, kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, ditentukan sebagai anak-anaknya. Kita mendapatkan kasih karunia, oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Bahkan firman kebenaran dan Injil keselamatan boleh kita dengar dan kita dipersatukan dalam Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mendapat jaminan di dalam kerajaan Allah. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kekayaan yang tidak mungkin diganti ataupun dibeli dengan apapun. Tuhan Yesus telah menebus, mengampuni dosa kita dengan darahnya yang kudus, serta mengaruniakannya kepada kita menurut kekayaan kasih karunia dan kerelaan kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan betapa luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kekayaan sebagai orang-orang terpilih, lalu apa yang kita harus lakukan untuk menjaga kekayaan rohani itu dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, hidup memuliakan Allah. Memuliakan Allah seharusnya menjadi panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika kita melihat kembali daftar kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita,
Lalu kita bercermin dan kita lihat, apakah hidup kita sudah memuliakan Allah? Apakah selama ini perilaku hidup kita, pola hidup kita sehari-hari itu memuliakan Allah? Hidup sebagai orang-orang yang kudus dan tak bercacat. Artinya kita tetap ada di dalam dunia dengan fisik yang seperti ini, tetapi kita tetap menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah. Tidak menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Yang kedua, kita berpikir positif dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu memberkati orang yang hidup benar, berpegang pada janji-janji Allah. Sekalipun dunia, masyarakat di mana kita tinggal tidak terlalu ramah kepada kita, dengan kejahatan yang merajalela, ketidakadilan, tuntutan hidup yang semakin kompleks dan tingkat kesulitan kehidupan yang makin tinggi. Untuk mendapatkan janji-janji itu dan tahu di mana ada janji-janji tersebut, maka kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Berkomunikasi itu menjadi hal yang penting, membangun relasi yang intim dengan Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman-Nya sehari-hari, tetapi juga melakukan dalam kehidupan kita menjadi hal yang penting. Hal yang ketiga, tidak menyia-nyiakan firman kebenaran yang telah diterima, yaitu Injil keselamatan. Dan sebagai pendorong hidup benar, yang paling efektif adalah selalu bersyukur dalam hidup ini. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin secara jasmani kita kurang, tapi kita percaya bahwa kita punya harta kekayaan rohani yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan itu membuat kita harusnya selalu bersyukur dalam hidup ini, apapun yang kita alami. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita untuk apa? Untuk menjadi milik Allah dan mewarisi semua kekayaan yang terdapat dalam kasih karunia Allah. Belajar dan rajin menghitung berkat Tuhan, kita percaya Tuhan akan terus menolong kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita, mungkin dengan penuh pergumulan, tapi kita percaya Tuhan selalu ada di dalamnya. Hal yang keempat, siapapun kita, sebagai orang percaya, kita adalah orang yang telah dijadikan kaya oleh Allah. Orang berdosa yang menjadi anak Allah. Dan tiba saatnya akan dipersatukan dengan Kristus, kepala dari segala sesuatu. Karena itu hiduplah seperti orang yang kaya rohani. Penuh kemurahan karena Allah sudah bermurah hati kepada kita. Kekayaan dunia bisa habis, kekayaan surgawi tidak pernah habis. Kaya harta itu berkat jasmani, tetapi lebih penting lagi kaya rohani. Karena di dalamnya ketika kita kaya rohani, ada berkat jasmani tetapi juga sekaligus berkat rohani yang kita alami dalam kehidupan kita baik di dunia ini, tapi kita percaya di sorga nanti. Dan itu tergantung kepada kita bagaimana kita mengelola hidup ini. Melihat apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, baik berkat jasmani kita, tetapi tetap menjaga supaya kekayaan rohani itu tidak hilang dari hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu, sudah lama dia menjadi orang Kristen, tetapi jarang sekali dia beribadah bahkan juga ke gereja. Dia juga punya sebuah Alkitab, tetapi hampir tidak pernah dibuka, apalagi dibaca. Bahkan ketika salah satu kaki meja di dapurnya miring dan tidak seimbang, jadilah Alkitab itu sebagai ganjalan di kaki meja itu. Dan kebetulan pas, jadi Alkitab itu tinggal sebagai ganjalan di kaki meja. Nah, suatu ketika terjadilah malapetaka dahsyat. Salah satu anaknya yang masih kecil hilang ditelan ombak di pantai. Anaknya yang sulung merasa sangat bersalah karena dialah yang bertugas untuk menjaga adiknya. Semua orang berusaha menolong, bahkan tim penyelamat pun tidak berhasil menemukan jasad anaknya. Dan pada akhirnya semua orang putus asa, pencarian pun dihentikan. Dan dalam situasi itu tiba-tiba saja ibu ini merasakan sangat membutuhkan Tuhan yang lama telah dia abaikan. Dan juga petunjuk dari firman Tuhan. Supaya dia tahu di mana dan bagaimana mendapatkan anaknya kembali.
Dan segera juga dia teringat kepada Alkitab yang sudah menjadi ganjelan di kaki meja itu. Alkitab itu dia ambil, dia bersihkan, dibuka, kemudian dibaca. Kalau Tuhan memberikan petunjuk di mana anaknya bisa ditemukan. Setiap hari dia ke pantai di mana anaknya menghilang, berharap supaya bisa melihat kembali anaknya. Tidak lupa ia membawa Alkitab yang terbuka dan dia baca. Tetapi anaknya yang sulung tahu ibunya tidak akan pernah dapat menemukan ayat yang mengatakan di mana adiknya itu berada. Mungkin dia sudah dimakan ikan, mungkin sudah hancur terbentur karang. Ibu ini pun heran. Kenapa Allah tidak berkata-kata dan tidak mempedulikannya dan membiarkan dia kehilangan anak dan terbenam dalam kesedihan. Itu yang menjadi pertanyaan terakhir dari ibu itu. Ketika dia menunggu dan buka-buka di Alkitab tidak ada jawaban, dan dia bertanya, kenapa Allah seperti tidak mempedulikan dia, membiarkan dia kehilangan anak dan dia terbenam dalam kesedihan. Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah ini kita bisa menilai bahwa betapa miskinnya jiwa maupun rohani ibu tersebut dalam pengenalannya kepada Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena kalau memiliki kekayaan rohani sebagai orang pilihan Allah, tentu dia tidak akan membuka Alkitab hanya demi kebutuhan sesaat saja. Tetapi kisah ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita untuk menilai kembali diri kita. Seberapa jauh iman kita kepada Allah, seberapa kokoh kita percaya kepada Allah, seberapa sungguh kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, seberapa penting kita melihat bahwa kekayaan rohani itu penting dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk terus menggali itu. Sehingga iman kita menjadi kuat di tengah-tengah tantangan hidup yang tidak mudah yang harus kita hadapi. Di tengah-tengah berbagai macam cobaan yang mungkin yang kadang-kadang membuat kita harus jatuh dan kecewa. Tetapi pada akhirnya kita percaya ketika kita mendengarkan firman di hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan kekayaan rohani yang luar biasa. Bagi orang-orang pilihannya yang tetap setia membangun hubungan yang intim dengan Allah dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.